Lutfi Nur Afifa dengan NIM 2207001616117. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian psikologi komunitas dan wajah komunitas dalam struktur kemasyarakatan. Oke baik, yang pertama pengertian komunitas. Nah, dari bahasa Latin, komunitas ini berasal dari kata komunitas yang berarti sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak. Nah, jadi komunitas ini adalah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan dan biasanya berbagi hobi dan habitat. Nah, semua orang dalam komunitas manusia ini dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran, dan kondisi lain yang mirip. Nah, komunitas ini adalah kelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu, memiliki budaya dan gaya hidup yang sama, merasa sebagai satu kesatuan dan dapat bertindak secara kolektif untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian menurut ahli yang pertama ada Suenarno tahun 2002 mengatakan bahwa komunitas adalah sebuah interaksi sosial dan identifikasi yang dibangun oleh berbagai dimensi kebutuhan fungsional. Dia menekankan bahwa kesamaan yang menyatukan suatu komunitas adalah kebutuhan fungsional. Kemudian menurut Wenger tahun 2002, yakni komunitas adalah sekumpulan orang yang saling berbagi masalah, perhatian, atau kegemaran terhadap suatu subjek. Komunitas juga ingin berinteraksi secara terus-menerus untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka. Kemudian, menurut Kertajaya Hermawan tahun 2008, yakni komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Dan karena adanya kesamaan interest atau values, terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota dan komunitas. Jadi, apa itu psikologi komunitas? Psikologi komunitas merupakan salah satu terapan ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana individu berinteraksi dengan komunitas atau lingkungan masyarakat di sekitarnya. Next, jenis-jenis komunitas dapat dibagi menjadi 3, yakni menurut After Wilmot tahun 1996, Lee dan Newby 1983, dan Crow and Allen 1995 seperti yang pertama ada tempat. Nah, tempat ini adalah suatu daerah atau tempat komunitas dapat dilihat sebagai tempat di mana orang-orang itu memiliki suatu yang sama dan bagian ini dimengerti secara geografis. Kemudian pendekatan terhadap komunitas ini memperluas literatur pertama dalam pembelajaran komunitas dan akhir-akhir ini dalam studi setempat, sering terfokus dalam ruang pekerja. Kemudian yang kedua ada daya tarik. Nah, dalam daya tarik atau pemilihan, orang-orang dalam komunitas itu memiliki karakteristik yang sama seperti orang-orang di tempat lain. Faktor-faktor seperti keyakinan agama, orientasi seksual, pekerjaan, dan suku bangsa asal dapat mempengaruhi mereka satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada persamaan. Nah, persamaan ini kelemahannya dapat dianggap sebagai persamaan tempat, kelompok, atau gagasan. Dengan kata lain, itu adalah semangat komunitas. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia harus berkumpul tidak hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan Tuhan dan ciptaannya. Next, ada wajah komunitas dalam struktur kemasyarakatan. Wajah suatu komunitas akan sangat tergantung pada nilai-nilai dalam masyarakat, baik lokal maupun global. Nilai-nilai global lebih cenderung praktis dan strategis dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan nilai-nilai lokal lebih kaku karena mengikuti tuntutan tradisi yang ada. Wajah menurut KBBI adalah bagian depan atau muka yang nampak, sedangkan komunitas berasal dari bahasa Latin yang artinya kesamaan dan memiliki kata dasar komunis yang artinya masyarakat atau publik. Oleh karena itu, menurut Wenger tahun 2002 menyatakan bahwa wajah komunitas yakni hal-hal yang terlebih pertama nampak dari sisi depan suatu perkumpulan yang mengambil bagian dari lingkungan tersebut. Nah, biasanya memiliki hobi ataupun ketertarikan yang sama serta memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, tujuan, preferensi, kebutuhan, risiko, dan sejumlah kondisi yang sama. Kemudian, dua hal yang membedakan struktur masyarakat Indonesia, yakni secara horizontal ditandai oleh fakta bahwa ada kesatuan sosial yang dibentuk oleh perbedaan suku, agama, adat, dan kedaerahan yang disebut dengan ciri masyarakat majemuk. Kemudian, menurut Suparlan sendiri, keanekaragaman suku bangsa itu tuh dalam masyarakat Indonesia menunjukkan kemajemukannya. Keanekaragaman ini tuh terjadi baik secara horizontal, yaitu sebagai perbedaan antar suku bangsa melalui perbedaan berbagai unsur kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat yang tinggal di Indonesia, maupun secara vertikal, yaitu perbedaan antara suku bangsa dengan suku bangsa lain. Next, yakni komunitas. Komunitas adalah kelompok orang yang hidup di wilayah tertentu dan memiliki kebudayaan serta gaya hidup yang sama, sadar sebagai satu kesatuan, dan dapat bertindak secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Komunitas dapat dibagi menjadi dua jenis, berdasarkan yang pertama, yakni lokasi atau tempat, di mana sekumpulan orang memiliki sesuatu yang sama secara geografis. Kemudian yang kedua, ada minat, yakni di mana sekelompok orang mendirikan komunitas karena memiliki ketertarikan dan minat yang sama, seperti agama, pekerjaan, suku, ataupun hobi. Nah, dalam struktur kemasyarakatan ini, komunitas itu memiliki peran, nilai, fungsi, hak, dan kewajiban masing-masing, di mana setiap anggota komunitas memiliki peran yang berbeda, dan masing-masing komunitas ini itu memiliki perannya sendiri-sendiri. Dan nilai dalam dasar yang dijadikan fondasi menjadi tujuan komunitas untuk berkembang sebagaimana mestinya. Komunitas juga dapat dilihat dari sudut pandang stratifikasi sosial, yaitu penggolongan atau pengelompokan masyarakat berdasarkan lapisan atau tingkatan dalam struktur sosial.
Nah, stratifikasi ini terjadi secara vertikal di mana ada kelompok masyarakat yang memiliki posisi lebih tinggi dari yang lainnya. Penggolongan ini dapat berdasarkan status ekonomi, sosial, kekuasaan, keturunan, pendidikan, atau pangkat. Baik, sekian penjelasan mengenai pengertian psikologi komunitas dan wajah komunitas dalam struktur kemasyarakatan. Saya Lutfi Nur Afifah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.